Yang pertama, apakah yang membuat anak-anak ranking 1 itu ternyata susah untuk dapat pekerjaan yang layak? Yang pertama adalah karena sejak awal sistem pendidikan kita itu memang salah. Saya mohon maaf, saya sudah jelaskan di banyak video. Jadi prinsipnya begini Baraya, sistem pendidikan kita di Indonesia itu salah. Dan siapapun yang berusaha untuk mengikuti sistem pendidikan ini, maka dia akan ikut-ikutan tersesat. Dan pada faktanya, orang yang ranking 1 itu biasanya memang selalu berusaha untuk mengikuti sistem, berusaha untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh guru-guru di sekolah. Jadi ketika guru-guru sekolah memberikan ini, dia ikut dan dia pelajari habis-habisan dan sebagainya. Ketika guru ngasih itu, dia juga ikut-ikutan dan sebagainya. Dan pada akhirnya ketika dia sudah beranjak dewasa, dia baru akan sadar bahwa ternyata nilai ulangan itu tidak sama dengan realita. Ketika dia sudah berusaha untuk mencoba bangkit, misalkan dia ubah semuanya, dia sudah kadung karena dia sudah, otaknya sudah dipenuhi oleh hal-hal yang tidak berguna. Saya mohon maaf, tapi saya jelaskan misalkan seperti ini. Seandainya Baraya jadi kasir Indomaret atau seandainya Baraya jadi tukang sapu jalanan, Baraya tidak akan mendapatkan pelajaran-pelajaran yang didapatkan di SMP dan SMA itu berguna. Coba cari. Bahkan seandainya Baraya menjadi manajer, menjadi sekretaris, menjadi CEO, menjadi presiden dan sebagainya, Baraya tidak akan mendapati pelajaran-pelajaran yang Baraya dapatkan di SMP dan SMA itu berguna untuk karir Baraya di bidang itu. Iya kan? Iya, coba misalkan Baraya gini kecil-kecilan aja lah ya. Baraya dulu adalah ranking 1. Karena ranking 1, Baraya itu tanpa nyontek pun pelajaran matematika nilainya selalu 10. Baraya mendapati soal-soal ulangan misalkan tentang trigonometri atau tentang pertidaksamaan kuadrat, misalkan seperti itu. Yang lain nyontek semua, Baraya gak nyontek. Baraya dapat nilai 10, yang lain jelek semua. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah ketika Baraya melamar pekerjaan apakah yang membutuhkan rumus pertidaksamaan kuadrat? Nah, kalau Baraya habis-habisan di situ menghabiskan waktu dan pikiran untuk ke arah pelajaran itu, maka di masa depan Baraya akan bingung, emang pelajaran itu buat apa? Baraya jago banget misalkan pelajaran sejarah, semua pahlawan nasional Baraya kenal biografinya. Baraya nyari kerjaan, ternyata tidak ada satupun pekerjaan di dunia ini yang bertanya tentang Imam Bonjol meninggalnya di mana. Nah, maksud saya mohon maaf, tapi saya juga harus sampaikan berulang-ulang bahwa salah satu kritik keras terhadap kurikulum pendidikan di Indonesia adalah bahwa mereka tidak memiliki relevansi untuk kehidupan di dunia saat ini. Nah, jadi ketika orang-orang pada waktu itu berusaha untuk mengejar nilai habis-habisan sampai dia jadi ranking 1, ternyata dia menghabiskan waktu untuk mengejar-ngejar hal yang kosong. Begitu ya, sekarang kita masuk ke alasan yang kedua. Kenapa orang-orang yang dulunya ranking 1 itu susah mendapatkan kemandirian finansial? Adalah karena mereka atau banyak di antara mereka yang susah sekali untuk membangun komunikasi dengan orang lain. Susah sekali untuk membangun jaringan dengan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang pintar itu habis-habisan di dunia akademis sampai dia agak lupa tentang pergaulan. Padahal pada faktanya, kecerdasan apakah yang paling dibutuhkan untuk menjadi kaya atau menjadi sukses? Apakah kecerdasan untuk membangun jaringan, kecerdasan untuk berkomunikasi dengan orang lain, membangun saling kesepahaman? Misalkan begini Baraya, saya punya teman, dia itu jadi kaya raya gara-gara bisnis les-lesan. Apakah dia jago ngeles? Enggak, jago ngeles. Apakah dia jago ngajar? Juga enggak. Yang dia lakukan hanya dia punya jaringan banyak tentang guru-guru yang bisa dibayar murah tapi kualitas mengajarnya baik. Dan dia juga punya jaringan banyak orang tua yang dia kenal yang anaknya kesulitan untuk belajar. Maka yang dia lakukan adalah dia akan mempertemukan mereka semua karena dia memiliki jaringan yang sangat baik. Nah, orang yang cepat sukses itu adalah orang yang mampu membangun jaringan. Dia kenal sama satu orang, dia langsung hafal, dia profilnya seperti apa, kelebihan kekurangannya apa. Jadi nanti kalau kapan-kapan dia butuh bantuan, dia bisa membantunya karena dia punya orang lain juga yang memiliki profil yang sebaliknya. Jago di bidang ini, dia lemah di bidang itu, disatuin. Akhirnya dia kecipratan
keuntungannya. Contoh yang lain, teman saya yang lain, dia jaringannya kuat walaupun cuma lulusan SMP. Jadi apa yang dia lakukan? Dia ketemu sama pejabat-pejabat bodoh di satu sisi, dan dia ketemu sama pengangguran-pengangguran cerdas di sisi lain. Nah, dia pertemukan, akhirnya muncullah kebijakan pemerintahan daerah. Saya nggak akan sebut pemerintah daerah yang mana yang dimaksud, cuman banyak sekali pemerintahan-pemerintahan daerah yang muncul gagasannya, idenya sebenarnya bukan dari pejabat-pejabatnya yang sebenarnya tidak tahu apa-apa, tapi dari pengangguran-pengangguran yang dipertemukan oleh orang-orang macam teman saya itu. Nah, inilah kecerdasan yang paling banyak menelurkan orang-orang sukses di seluruh dunia. Nah, sayangnya kecerdasan semacam ini akan terkubur, terinjak-injak ketika ada orang-orang yang berusaha untuk menjadi ranking 1. Orang yang berusaha untuk menjadi ranking 1 biasanya berorientasi pada akademik dan berorientasi pada nilai, sehingga dia jarang sekali untuk mengasah kemampuan dia untuk bergaul dengan orang lain. Ingat, kecerdasan dengan bergaul dengan orang lain, kecerdasan membangun jaringan, itu adalah kecerdasan yang bisa dilatih, yang sayangnya jarang dilatih oleh orang-orang yang studi oriented, yang akademik oriented. Begitu. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa orang-orang yang pinter itu atau yang ranking 1 itu susah mendapatkan pekerjaan adalah karena mereka terlalu pintar. Kalau Baraya jadi orang yang terlalu pintar, terlalu banyak informasi yang ada di dalam benak, biasanya misalkan ya, Baraya harus nulis buku yang tebal karena untuk meluapkan apa yang ada dalam pikiran itu. Tetapi saking pinternya orang-orang yang pinter itu, biasanya belum selesai dia nulis satu buku, dia sudah kepikiran untuk ide lain dan menulis buku yang lain. Jadi buku ini belum terselesaikan, buku ini udah dikerjain. Ketika buku ini baru akan dikerjakan, ternyata ada ide lain. Begitu aja seterusnya, sampai di alam barzah begitu seterusnya. Dia tidak berhasil untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Banyak di antara kita yang gagal menyelesaikan tugas bukan gara-gara bermalas-malasan, bukan gara-gara dia gagal dalam manajemen waktu, bukan seperti itu, tetapi gara-gara kemampuan fisik dia untuk menuangkan idenya itu jauh lebih lambat daripada kemampuan otaknya dalam melahirkan ide-idenya. Nah, itulah yang terjadi pada orang-orang yang cerdas, terjadi pada orang-orang yang pintar. Banyak di antara orang-orang yang pintar itu tidak menjadi apa-apa karena semua idenya itu berhenti di tengah jalan, karena dia selalu mendapatkan ide-ide baru yang tidak tersalurkan. Thomas Alva Edison dan Einstein itu adalah dua orang yang selalu pikirannya itu seperti itu. Seandainya Thomas Alva Edison tidak memiliki seorang ibu yang sangat luar biasa yang bisa memanage dia dengan baik, dan seandainya Einstein tidak iseng nulis di media massa tentang teori relativitas, maka mereka berdua pasti akan jatuh miskin di usia dewasa. Kemudian faktor yang berikutnya itu adalah mindset yang salah. Ini ada satu buku yang sangat luar biasa, silahkan baca, recommended banget. Isinya tentang mindset, dan kesuksesan dan kegagalan seseorang nampaknya dimulai dari mindsetnya, kata si penulisnya. Dan sayangnya banyak sekali orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar itu memiliki mindset yang salah. Misalkan begini Baraya, ini pasti Baraya juga mengalami. Orang-orang yang bodoh atau yang sedang-sedang saja, ketika dia ada di kelas, kemudian dikabari bahwa nanti akan ada ulangan, dia tegang, dia takut, dia berusaha cari contekan, dia berusaha untuk belajar dan sebagainya. Dia takut, ketika dia ulangan pun dia takut. Tetapi ketika semua itu sudah beres, sudah, ketika pembagian nilai dia cengengesan. Kamu nilainya 4, nggak apa-apa, yang kayak gitu kan. Biasa orang-orang yang bodoh atau orang-orang yang biasa-biasa aja masih bisa seneng dan cengengesan bahkan ketika nilainya jeblok banget, kan begitu. Nah, sedangkan orang yang pintar sebaliknya. Orang yang pintar itu ketika diumumkan ulangan, dia tegang, belajar habis-habisan. Pas ulangan, tegang habis-habisan. Dan sesudahnya pun masih tegang habis-habisan. Ketika dibagikan, Ujang, nilai kamu 9,5. Dia malah sibuk protes sama gurunya. Pak, kenapa ini yang saya disalahkan? Ini harusnya gini. Enggak, ini kamu tuh gini-gini. Ini gimana sih? Saya nggak ngerti. Ini gini-gini. Dia berusaha sekuat tenaga untuk dapat nilai sempurna. Saya mendapati siswa bukan hanya 1-2. Saya sering sekali mendapati siswa di sekolah yang ketika dia dapat nilai 9, dia malah nangis gara-gara dia pikir seharusnya dia dapat nilai 10.
Maksudnya begini Baraya, ketika orang-orang cerdas itu atau orang-orang pintar itu dapat nilai yang tidak memadai, maka dia akan selalu berpikir, aduh saya keceplosan, aduh saya salah, dia menyesal, dia sedih, aduh saya bodoh, saya kenapa nggak belajar bab itu. Dia selalu kesal seperti itu, dan akhirnya apa? Dia menghardik dirinya sendiri, dia menciptakan poison, dia menciptakan toksik, dia menciptakan racun di dalam otaknya sendiri, bahwa ternyata dia gagal, bahwa ternyata dia tidak bisa. Sedangkan orang-orang yang levelnya di bawah dia cengengesan, biasa-biasa aja, kamu dapat nilai 2, biasa-biasa aja. Akibatnya apa? Orang yang cengengesan karena dapat nilai 2, dia tetap optimistis, dia tetap baik-baik saja, dia tetap gak jadi masalah dengan hal itu. Hidup akan terus berjalan dengan atau tanpa nilai yang bagus. Sedangkan orang yang ranking 1 itu selalu berpikir bahwa dunia seakan-akan hancur, seakan-akan kiamat, seakan-akan tidak bisa diobati seandainya dia dapat nilai kurang atau di bawah. Dan kenapa dia seperti itu? Karena dia termakan oleh stereotipnya sendiri. Guru bilang kamu pinter, teman-teman bilang kamu pinter, nyontek atuh, orang tua dan sebagainya menyimpan harapan berlebih pada dia, sehingga dia sebisa mungkin harus mempersiapkan nilai terbaik untuk ulangannya, untuk ujiannya. Dan karena seperti itu, dia terbebani sejak sebelum ulangan, di saat ulangan, dan bahkan sampai pembagian nilai. Dan setelah dibagi nilai pun dia masih saja mengutuk dirinya sendiri, menganggap dirinya salah, menganggap dirinya tidak belajar dengan baik dan sebagainya. Dan akhirnya itu menciptakan racun di dalam otak yang menghancurkan karirnya di masa depan. Gitulah ya kurang lebihnya. Sekarang kita masuk ke yang kelima. Apa alasan orang-orang yang juara kelas itu biasanya susah untuk mendapatkan kemandirian finansial di masa depan? Yaitu bahwa orang-orang yang bodoh itu atau orang yang sedang-sedang saja itu biasanya mendapatkan pengalaman lebih awal dan mendapatkan kesenangan lebih awal. Sedangkan orang-orang yang pintar itu terbebani dan susah sekali untuk menemukan kesenangannya di mana. Orang-orang yang bodoh itu mau ulangan mau enggak, sehari sebelumnya dia masih guling-guling, masih chattingan, masih gak melakukan hal-hal yang gak jelas. Ya itu memang semuanya adalah tindakan-tindakan yang buruk. Tetapi setidaknya dia mengetahui kesenangannya itu ada di situ. Sedangkan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang terbebani dengan nilai-nilai akademik, itu dia bahkan setelah dia dewasa, setelah dia bekerja pun dia tidak tahu kesenangannya ada di bagian yang mana. Jadi maksudnya begini Baraya, ini saya pengen memberikan penjelasan, bukan memberikan pembenaran. Pekerjaan apakah yang membuat Baraya cepat sukses? Bukan pada jenis pekerjaannya, tetapi pada seberapa dekat Baraya pada pekerjaan itu. Pekerjaan-pekerjaan yang cepat membuat sukses itu adalah pekerjaan yang Baraya senangi. Pekerjaan terbaik adalah pekerjaan yang hobi, udah hobi dibayar, gitu kan? Maka orang-orang yang tidak pintar, orang yang biasa-biasa aja, karena dia tidak terbebani oleh pekerjaan apa, dia akan terbiasa untuk bekerja sesuai dengan apa yang dia senangi. Misalkan senang Hot Wheel, koleksi Hot Wheel. Kalau dia benar-benar senang, itu bisa jadi lahan pekerjaan dan dia bisa mendapatkan puluhan bahkan ratusan juta sebulan hanya gara-gara dari dagang Hot Wheel. Kan begitu. Sedangkan orang-orang yang cerdas atau orang-orang yang rankingnya 1 itu berorientasinya pada pekerjaan. Jadi kalau saya mau sukses, saya harus masuk jurusan kedokteran misalkan. Karena itu saya harus SBMPTN nilainya segini, UN nilainya harus segini. Dia habis-habisan di situ. Ketika dia sudah masuk menjadi dokter, dia sebenarnya gak bingung, dia sebenarnya gak jelas juga apakah ini adalah pekerjaan yang saya harapkan sejak awal. Dia tidak tahu kesenangannya di mana. Maka orang yang jual Hot Wheel cuman jual Hot Wheel, tapi dia melaksanakannya dengan kesenangannya, dengan hobinya, itu pasti dijamin lebih sukses daripada seorang dokter yang dia nggak tahu kesenangannya di situ atau bukan. Begitu. Nah, maka orang-orang yang cerdas itu akan terjebak pada pikirannya sendiri bahwa kalau mau sukses harus masuk jurusan ini, sedangkan orang-orang yang bodoh itu kalau mau sukses dia harus ikuti kesenangannya sendiri. Pada akhirnya ternyata yang menang secara statistik, setidaknya kita mengetahui bahwa orang-orang yang tengah-tengah atau yang bodoh itulah yang ternyata mendapatkan kekayaan lebih banyak dan kesuksesan yang lebih berarti daripada orang-orang yang juara kelas.
Maka saran dari Bill Gates adalah kalau dia membutuhkan para pekerja untuk menyelesaikan masalah-masalah yang rumit, maka dia akan mencari orang-orang yang pemalas. Karena orang-orang pemalas itu biasanya out of the box, sedangkan orang-orang yang pintar itu biasanya malah nyari-nyari buku untuk mencari-cari teori yang cocok untuk diterapkan dalam satu masalah tertentu. Ya, sekali lagi begini Baraya, saya sampaikan disclaimer-nya dengan sejelas-jelasnya bahwa apa yang saya sampaikan ini bukan pembenaran terhadap orang-orang bodoh. Ya, kalau bodoh mau bodoh aja. Tetapi maksud saya adalah menjadi pintar itu adalah sarana untuk membahagiakan diri dan orang lain. Jangan sampai kebahagiaan itu justru malah dihancurkan, diinjak-injak demi agar kita terlihat menjadi pintar. Itu saja Baraya, semoga bermanfaat dan semoga jangan disalahpahami.